Halo Aquarius, selamat datang di bacaan kali ini. Ini bacaan seperti biasa, macam-macam isinya dan dibiarkan mengalir. Tidak ada periode waktu khusus. Ambil hanya jika resonate, itu akan terlihat di judul. Kita mulai pertama dengan 3 kartu Lenormand untuk tema pertama dari bacaan kali ini. Jadi semua kesukaranmu, semua jarak yang membentang antara dirimu dengan apapun yang kau sayangi, yang sangat diinginkan, itu sepertinya memang harus ada yang diubah. Diubah dalam arti kata, kalau memang tidak masuk akal, kalau memang semuanya ada bagian yang tidak tepat, ada bagian yang toksik, ada bagian yang memang harus diperjuangkan untuk diubah, maka ini kesempatannya adalah sekarang. Supaya pada akhirnya kamu bisa keluar dari situasi yang membebani dirimu. Tapi kuncinya memang ada di Aquarius. Jadi Aquarius sudah tahu sih dari awal. Saya yakin sudah tahu Aquarius gitu loh. Kalau ini masalah gitu loh. Ini masalah tapi kok rasanya berat banget ngelepas. Jadi kalau saya melihat energi Aquarius itu kan sebenarnya inginnya melihat ke depan. Tapi ke depan itu kan masih berjarak ya. Ke depan tuh artinya saya ingin idealnya seperti ini dan saya sedang mengarah ke sana. Dan itu membuat energi untuk fokus ke hari ininya itu agak ketarik ke depan. Jadi kita tunggu aja ke depan. Kita lihat besok aja. Kita lihat besok aja. Kita lihat besok aja. Dan akhirnya nggak kemana-mana dalam waktu mungkin buat beberapa sampai 10 tahun. Memang itulah paradoksnya dari Aquarius. Jadi energi Aquarius, khususnya saya tidak bicara tentang zodiak khusus Aquarius, tapi adalah energi Aquarius. Dan Aquarius ini kan tidak hanya datang dari matahari, tapi bisa juga dari energi yang lain, termasuk dari Venusnya, Marsnya, apapun. Jadi selalu melihat apa yang terjadi di depan mata saat ini, yang this moment itu dengan cara berpikir ke depan, sehingga kemudian membuat asumsi-asumsi dan tidak fokus pada jadi sekarang itu masalahnya apa. Jadi memang buat Aquarius untuk balance dari energi Aquarius yang terlalu dominan, yang membuat tadi kalau memang benar sampai 10 tahun nggak berkutat di situ juga, itu adalah fokus ke day to day life. Jadi bukan berarti kita menghilangkan energi Aquarius, tapi membuat energi Aquarius yang ada di dalam diri kita menjadi lebih matang. Kematangan dari seseorang itu bukan dilihat semakin fokus saja, tetapi juga semakin general, semakin mampu melihat dari energi-energi lain, cara mengatasi masalah yang berbeda. Jadi kalau kita semakin mampu terbuka terhadap semua kemungkinan penyelesaian masalah, itu kita tidak kehilangan jati diri, tapi justru kita tahu bahwa kita udah step ya, langkah ke energi-energi yang lain yang memang semua disediakan untuk kita. Karena universe itu kan tidak mengenal kamu khusus ini, kamu khusus ini. Energinya itu dikasihin ke semua, tinggal apakah kita mau atau tidak mengambil energi tersebut untuk keuntungannya kita, dalam hal memperjuangkan, dalam hal membuat kita semakin merasa nyaman berjalan di dalam misi yang sedang kita lakukan, dan kita akan merasa lebih happy dengan gambar bunganya itu. Saya ambil dari True Love Reading. 3 yang di kanan adalah 3 atas di kanan adalah untuk singles, 3 di kiri adalah untuk relationship. Saya mulai dari yang single dan mengambil kartu yang keempat selalu. 1, 2, 3 Aquarius. Oke, reparenting yourself. Iya. Jadi memang kayaknya buat beberapa Aquarius itu sangat memanjakan diri sendiri. Sorry to say, karena gambar ini jelas bahwa kalau kita bertindak sebagai orang tua kepada anak kita kan nggak objektif ya. Kita ingin anak kita selalu bahagia, dan itu adalah insting terbesar seorang ibu atau ayah. Nggak kepingin anaknya
itu menderita sedikit pun. Tapi kadang-kadang terlalu protektif itu membuat seseorang tidak pernah ngalamin rasanya berjuang, tidak pernah ngalamin rasanya terluka, dan ketika mau tidak bisa lagi melindungi anak tersebut, dia harus menjalani itu. Dia kayak baru pertama kali ngerasain masalah, sehingga luka yang kecil membuat dia nggak karu-karuan. Ya, ini sebenarnya juga bukan hal yang hanya psikologis ya. Karena kalau kita belajar tentang virus ya, ini masuk ke biologi. Kalau kita belajar dari awal mengenal semua ancaman pada tubuh kita dari kecil, tidak terlalu overprotective, maka badan kita sudah belajar untuk mengatasi. Ya, for your information, kalau kita belajar tentang sejarah Native American, mereka habis kenapa? Karena virus yang mereka baru kenal pada saat itu. Ya, yang dibawa oleh orang yang sudah biasa menghadapi virus itu ya, jadi seperti influenza biasa, dan orang survive cuman influenza biasa. Tetapi buat orang yang belum pernah kenal virus tersebut, badannya baru kali itu mengenal, dia akan habis-habisan. Saya yakin kalau bicara sama teman-teman Aquarius, saya bicara yang agak lebih ya kayak gitu tadi. Saya pikir teman-teman Aquarius biasanya suka mendengarkan hal seperti itu. Nah, quality yang ada di diri kita manifestasi, dan ini ada gambar 8. Ini perlu konsentrasi penuh. Gambar 8 juga mengindikasikan kayak the strength. Jadi yaitu tadi kayak badan kita yang sedang menghadapi masalah dan kita cenderung manja. I'm sorry to say that, tapi kadang-kadang ya Aquarius terlalu memanjakan diri sendiri, mudah untuk lari pada argumen-argumen yang hanya melindungi diri sendiri tetapi tidak menghadapi kenyataan yang ada di depan mata. Dan ini yang harus dilakukan oleh Capricorn single sekarang. Lihat objektif, jangan terlalu banyak mengambil asumsi, hadapi saja. Dan saya yakin kalau ini dihadapi dengan baik, ini kita akan sampai pada abundance. Abundance itu bisa macam-macam. Mungkin ini tadi memang terkait keuangan masalahnya, tapi bisa juga terkait bahwa kita terlepas dari semua kecemasan. Kita terlepas dari kecemasan itu anugerah terbesar, for your information, dan itu termasuk abundance yang paling banyak dibutuhkan orang. Walaupun yang dipikirkan atau yang diucapkan itu bilangnya pengen abundance dalam bentuk materi. Begitu punya materi tapi kita selalu sibuk, nggak bisa tidur malam dengan enak karena takut akan ini itu, apakah itu masih bisa disebut dengan abundance? Kan? Jadi hal seperti itu. Ini buat yang in relationship tuh 2, 3. Oke. Yang in relationship Aquarius ini buat beberapa ini terlalu mengedepankan peran antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tuh harusnya begini, laki-laki tuh harusnya begini. Setiap kali semua masalah itu penyelesaiannya ini kan harusnya begini, ini kan harusnya begitu. Dan ini nggak cuman perempuan laki-laki ya, tapi sebagai penguasa kan begini, sebagai karyawan kan kamu harusnya begitu. Itu kan kayak ada hierarki yang membuat kita terpaku kaku dengan satu solusi yang akhirnya tidak solutif untuk semua orang, karena bolak-balik muter ke situ tapi nggak bisa diselesaikan ya. Jadi karena ini buat pasangan berarti kan antara laki dan perempuan, atau ada peran-peran, kamu yang harusnya kerja, kamu yang harusnya di rumah, kamu itu berlangsung terus. Nah, di divine feminine ya, karena ini dua-duanya tentang feminin, jadi siapapun yang berada di situasi yang subordinate, yang lebih rendah tingkatannya, itu perlu diingatkan bahwa ini adalah hubungan yang setara ya. Kalau yang sisi yang terlalu mendominasi juga ingat bahwa semua orang punya hak yang sama untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ada sisi kesetimbangan, bukan hanya karena dia terlahir perempuan, bukan hanya karena dia terlahir laki-laki, karena laki-laki misalnya harus
punya penghasilan sekian untuk bisa terus bersama kayak gitu kan. Kadang-kadang kan pada periode tertentu it's not the case gitu, bukannya salah, tapi fleksibilitas perlu dipertimbangkan di sini. Dan menurut saya karena ini fokusnya ke feminin ya, maka ya dirimu sendiri kalau memang dalam posisi subordinate, self respect dong, karena hubungan yang sehat antara dua orang itu adalah kalau masing-masing menghormati. Bagaimana dia bisa menghormati dirimu kalau dirimu sendiri tidak self respect? Informasinya seperti itu. Aquarius ambil hanya jika resonate. Saya ambil Celtic Cross, dan ini yang muncul. Oh come on ya, kita lihat di sini ambil hanya jika resonate ya, karena saya melihat tadi udah hasil akhirnya adalah Three of Sword ya. Mungkin ini bukan cerita yang terlalu nyaman, tapi kayaknya Capricorn butuh untuk dicolek deh ya. Siapapun energi yang ini ambil hanya jika resonate, dan kalau nggak resonate dan tidak cocok dengan ucapan saya, please go ya. Jadi tidak ada satu orang pun yang memaksa dirimu untuk mendengarkan semua ini juga ya. Seven of Pentacles terbalik sebagai significatornya, itu artinya sebenarnya Aquarius nggak sabar dengan situasi ini. Jadi udah kemerungsung gitu, karena ingin sekali ada perubahan, tapi ada pihak yang selalu kembali mengingatkan, memang logis nggak sih begitu kan? Jadi kayak argumentatif, dan argumennya itu nggak bisa dipatahkan dan harus selalu menang gitu. Dan ini karena ini gambarnya King of Swords dan Aquarius juga termasuk di sini, mungkin itu juga ucapan yang ada di kepalamu sendiri. Mungkin orang lain, mungkin ucapan yang di kepalamu sendiri yang selalu, kamu nggak boleh gini, kamu harusnya begini gitu, datang ke dalam diri Aquarius. Dan sebenarnya Aquarius sendiri dalam satu proses untuk lebih mampu mengendalikan apa yang ada di pikiran, apa yang di hati, mengendalikan mau arah kemana. Kalau memang mau arah ke situ, maka persiapannya apa. Jadi yang kayak gitu semuanya di dalam kendali ini, seolah-olah ya sekarang mungkin yang karena tadi masih masalah ya, itu adalah saya itu sebenarnya kepengennya begini, tapi saya itu ya sebenarnya mau. Jadi setiap kalimat itu ketika masih ada, artinya kita tidak di dalam kendali kita sendiri. Nah ini adalah proses panjang, karena ini The Emperor tegak. Jadi sebenarnya ya di bawah di sini sebenarnya Aquarius bisa, dan mungkin ini karena bacaannya juga nggak ada time period, ada yang sudah sampai di mana itu udah tidak lagi masalah gitu, karena Aquarius sudah tahu persis, sudah bisa menghubungkan antara titik masa lalu, titik masa kini, dan titik masa depan. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Dan ini kan dari the past-nya ya, dan udah memasuki situasi tersebut. Jadi kalau saya lihat kebanyakan sih udah lewat, dan mungkin nggak terlalu sukar juga masalah yang saya tadi bla 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 panjang lebar tadi. Yang dipikirkan sekarang adalah bagaimana supaya cinta itu menjadi nyata, khususnya cinta yang sudah dimulai di masa lalu ya. Six of Cups itu selalu ada kaitannya dengan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. The future-nya Three of Wands sebenarnya adalah kalau kita menjelang semua yang indah tersebut dengan sabar ya, apalagi tadi diawali dengan Seven of Pentacles terbalik, nggak sabaran, maka kita seharusnya sabar ya, atau the future-nya kita menjadi lebih sabar. Saya bilangnya kita karena saya juga punya energi Aquarius ya. Sebenarnya apa yang kita inginkan itu akan datang, tapi kita perlu sabar. Jadi kita nggak boleh memaksakan sesuatu yang memang belum waktunya. Hope and fears-nya adalah Four of Swords ya. Jadi Aquarius itu takut kalau membuang-buang waktu yang seharusnya kita bisa melakukan sesuatu, padahal nggak ada yang bisa dilakukan sekarang kecuali menunggu dengan sabar. Jadi kalau kita lihat justru sebaliknya, orang-orang di lingkungan kita, teman-teman kita, keluarga kita justru melihat Aquarius itu sangat terlalu
bergairah gitu loh, apa terlalu maksa, suka belum waktunya udah nanyain yang enggak. Jadi orang tuh merasa offended ya, mereka offended. Nah, idealsnya di Hanged Man ini artinya memang kita perlu melihat dari cara pandang yang berbeda, jangan caranya itu terus. What will come, Three of Swords ini menurut saya adalah kita perlu menerima bahwa kita tidak harus selalu menghibur diri untuk melihat kenyataan. Kalau ini memang adalah hal yang membuat hati kita patah, ya dihadapi saja, ditangisi, dan kemudian move on. Jadi jangan menghindari. Jadi kalau memang ini waktunya patah hati, masuki masa itu dengan gagah berani, Aquarius. Jangan berusaha untuk melindungi diri dari sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi jangan takut untuk patah hati. Jadi memang ceritanya dari awal adalah terlalu memanjakan diri sendiri. Jadi kayak luka sedikit tuh kayaknya udah gak karu-karuan. Enggak, luka itu gak apa-apa, hadepin aja. You're going to be just fine setelah melewati luka tersebut. Worry is paving the road to experiences you don't not want. Jadi justru kalau kita takut ini itu, justru kita menghindari sesuatu ya, menunda, akhirnya kita tersiksa jauh lebih lama dibandingkan kalau kita dengan gagah berani melewati saja, menemukan kebenaran di situ. Aquarius. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.